Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafali dengan nomor PM 22150 dari kelas Kapita Selekta D. Di sini mengerjakan tugas UAS Kapita Selekta tentang LLM dan RAG. Dan saya mengambil judul implementasi LLM sistem RAG atau Retrieval Augmented Generation untuk sistem jaringan dokumentasi informasi hukum, yaitu studi kasus Pemda Pesawaran. Di sini ada beberapa yang akan dibahas, yaitu latar belakang dan juga rumusan masalah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan batasan masalah, jadi H, LLM dan juga RAG merupakan tujuan pustaka, lalu analisa kebutuhan sistem, rancangan sistem, dan juga evaluasi sistem. Oke, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pemerintah daerah itu memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dokumentasi hukum yang terintegrasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum, yaitu JDIH. Meskipun sistem JDIH ini sudah tersedia di Kabupaten Pesawaran, namun tantangan utamanya yang sering dihadapi adalah efisiensi dalam pencarian. Banyaknya volume dokumen hukum itu membuat pencarian berbasis menggunakan kata kunci itu seringkali tidak relevan atau sulit memberikan jawaban yang sesuai dengan permintaan. Selanjutnya itu rumusan masalah. Bagaimana cara merancang arsitektur sistem berbasis LLM atau Large Language Model yang mampu menyediakan secara otomatis berdasarkan dokumen hukum yang sah tanpa mengalami resiko salah informasi atau halusinasi. Selanjutnya bagaimana hasil implementasi metode RAG dalam memberikan informasi pada sistem JDH di Pemda Pesawaran. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian. Yang pertama, sistem dirancang dengan memisahkan pengetahuan umum LLM dari basis data dokumen hukum melalui arsitektur RAG vektor. Kemudian sistem melakukan retrieval atau penarikan data untuk mencari potongan teks yang paling relevan dengan database internal. Selanjutnya yang kedua yaitu implementasi metode RAG menghasilkan sistem tanya jawab sesuai dengan dokumen hukum yang nantinya akan diberikan dalam bentuk PDF. Sistem mampu merangkum isi peraturan Perda ataupun yang lainnya dari pesawaran itu secara otomatis. Batasan masalahnya yaitu dokumen hukum yang digunakan terbatas pada produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah khusus di Kabupaten Pesawaran yang nantinya akan saya upload menggunakan format PDF. Selanjutnya penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan sistem menggunakan arsitektur RAG, memanfaatkan vektor database dan prompt engineering tanpa melakukan pelatihan ulang atau fine tuning pada model dasar LLM yang digunakan yaitu OLAMA. Nah, di sini tinjauan pustaka yang pertama yaitu JDIH, yaitu fasilitas penyedia dokumen informasi hukum yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu LLM, yaitu jenis AI deep learning yang mampu memahami dan menghasilkan teks menyerupai bahasa manusia. Lalu yaitu RAG, arsitektur untuk mengoptimalkan kinerja LLM menggunakan dataset perusahaan atau bisa juga disebut dengan pengetahuan baru yang nanti bakal diupload. Analisa kebutuhan sistem yang pertama tentang integrasi dan juga pengolahan data. Sistem harus mampu mengambil teks dari dokumen hukum. Selanjutnya yaitu alat pembersih data untuk menghilangkan noise pada dokumen PDF. Selanjutnya yaitu pembaruan data otomatis dengan produk hukum terbaru. Selanjutnya tentang kemampuan pencarian dan logika, sistem harus mampu memahami konteks pertanyaan yang diajukan nanti. Selanjutnya memastikan jawaban LLM itu selalu berbasis dokumen hukum dan bukan hasil karangan belaka. Selanjutnya yaitu infrastruktur dan juga komponen. Yang pertama yaitu dalam bentuk vektor database dan juga yang kedua penggunaan tool untuk menghubungkan ke LLM. Nah, kira-kira seperti ini perancangan sistem. Yang pertama yaitu pengguna. Pengguna itu membuat query pertanyaan.
Eh, Nanti akan saya contohkan. Itu karena di sini hanya berupa rancangan saja, maka cukup dengan menggunakan terminal sistem dan belum dibuat antarmukanya. Selanjutnya yaitu akan diproses oleh modul retrieval atau BM25. Itu dia akan melakukan pencarian dokumen hukum yang relevan dengan pertanyaan. Selanjutnya mengambil top kacang yang relevan. Jadi nanti potongan-potongan teks itu akan dipecah dan diurutkan yang paling relevan gimana, yaitu di sini modul re-ranking menggunakan cross encoder atau re-ranker menyusun ulang relevansi dokumen-dokumen. Selanjutnya itu yang paling terakhir, yang paling penting yaitu modul LLM, itu saya menggunakan OLAMA. Ini digunakan untuk prompt berbasis konteks dan juga mengenerate jawaban dari hasil database nantinya. Selanjutnya itu jawaban final berdasarkan dokumen hukum yang telah di-upload. Jadi di sini ada evaluasi dari sistem yang telah saya buat. Yang pertama, ya pengujian sistem pertama dilakukan dengan memberikan query spesifik mengenai JDIH. Di sini bisa dilihat PY, llm.py, saya menamai dokumennya dengan llm.py. Number of chunk-nya terdeteksi 13 potongan kata dengan pertanyaan apa itu JDIH. Selanjutnya dia menjawab dengan based on provided context apa itu JDIH. According to the text, Olama menjawab JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap. Betul, ini jawabannya. Akurat dan cepat kepada masyarakat melalui integrasi basis data antara instansi pemerintah pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Betul. Jadi singkatnya, JDIH itu memang adalah wadah yang digunakan berupa sistem yang digunakan untuk penghubung dan penyedia informasi hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu skenario kedua. Ini saya bertanya apa isi peraturan Presiden Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ini saya tanyakan, lalu dibalas dengan terdeteksi 8 cangat 8 potongan kata dan dokumen. Perpres nomor 16 tahun 2018 mengatur pedoman pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Isinya mencakup perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak. Aturan ini mengedepankan penggunaan teknologi informasi, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan peran pelaku usaha lokal dan UMKM dalam ekosistem belanja negara. Dan ini 100% tepat. Memang mengatur tentang transparansi dan juga akuntabel pada pembelanjaan negara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.